Hari ini Sabtu 3 Juli 2021, saya Jody Mahardi, juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, akan mewakili pemerintah Indonesia untuk menyampaikan informasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat di Pulau Jawa dan Bali. Hari ini adalah hari pertama diberlakukannya PPKM darurat Jawa dan Bali. Kami yakin kita sebagai kesatuan warga bangsa Indonesia siap mematuhi dan melaksanakan berbagai ketentuan yang ditentukan selama PPKM darurat diberlakukan. Dari berbagai laporan yang dihimpun dari lapangan sampai dengan sore ini, pemberlakuan PPKM darurat berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021. Apabila ditemukan hal-hal yang masih belum sesuai dengan instruksi tersebut, maka Pemda dan aparat di lapangan harus segera mengevaluasi dan dapat segera melakukan intervensi untuk mengoreksi. Ingat, tindakan PPKM darurat ini untuk menyelamatkan nyawa. Perintah Presiden jelas, kita mengambil langkah-langkah yang lebih tegas dan terukur. Kita tidak sedang baik-baik saja. Angka terkonfirmasi positif hari ini saja tercatat 27.913 dengan 493 kematian. Hari ini 13.282 saudara kita sembuh, namun angka kasus aktif masih di 281.677 pasien. Kondisi tidak biasa memerlukan tindakan luar biasa. Penularan harus dikendalikan. Maka dari itu, telah disepakati bersama dengan pemerintah daerah bahwa monitoring kegiatan masyarakat akan dilakukan hingga level kecamatan. Kegiatan yang harus dimonitor terdapat dalam instruksi Mendagri nomor 15 2021. Sesuai arahan Menko Maritim dan Investasi, pelajari dan laksanakan. Sedangkan indikator-indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi coronavirus disease 2019 sudah tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107-Menkes-4805/2021 tertanggal 30 Juni 2021. Pemerintah pusat juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa platform digital dan media sosial, serta provider yang telekomunikasi yang dapat melakukan tracking perjalanan masyarakat selama pemberlakuan PPKM darurat ini. Apabila di lapangan masih terlihat pergerakan yang cukup masif, sistem akan memberikan notifikasi dan akan disampaikan kepada Pemda dan aparat terkait yang bertugas di wilayah tersebut untuk segera dilakukan mitigasi dan langkah-langkah intervensi. TNI dan Polri telah menyiapkan pasukan di sejumlah titik untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka PPKM darurat. Terkait sanksi yang dapat dikenakan pada pelanggar, penegak hukum dapat merujuk kepada 1. Bagi aparat daerah yang melanggar, dapat dikenakan sanksi dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Peraturan disiplin pegawai pada masing-masing instansi. 2. Ketentuan pidana yang berdasarkan pada Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan KUHP pada pasal 12 sampai 218. Untuk oknum-oknum yang melakukan pembunuhan obat-obatan, penimbunan obat-obatan dan pelipat gandakan harga obat maupun alat kesehatan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekali lagi kami tegaskan, PPKM darurat bertujuan mengurangi penyebaran virus dengan cara membatasi mobilitas yang tidak esensial dan akhirnya mengendalikan laju penularan COVID-19. Disertai dengan tindakan meningkatkan tes dengan sasaran yang tepat untuk mengetahui sebenarnya peta penyebaran penyakit dan peta risiko di masyarakat. Untuk itu, dimohon agar kepala daerah dan aparat terkait
dapat melakukan langkah-langkah preventif untuk mengantisipasi sehingga penyebaran virus dapat dicegah. Bapak Ibu sebangsa setanah air, mari kita sama-sama patuhi dan laksanakan ketentuan PPKM darurat. Lakukan tugas kemanusiaan menyelamatkan nyawa keluarga, orang tersayang, dan lingkungan kita. Jangan jadi penyebab kedukaan dan kecelakaan terhadap orang lain. Bapak Ibu, dalam hal program vaksinasi COVID-19, Koordinator PPKM Darurat kemarin mengunjungi beberapa sentra vaksinasi dan menyampaikan agar memaksimalkan jumlah suntikan vaksin tiap harinya. Kami akan segera menjalin kerjasama dengan platform tiketing digital, platform online lainnya yang akan membantu masyarakat untuk memudahkan akses vaksin dan mempercepat kinerja berbagai sentra vaksinasi. Pemerintah sudah memastikan stok vaksin cukup, bahkan berdatangan hampir setiap minggunya jutaan dosis baru. Dan vaksinasi terbukti efektif melindungi, mengurangi risiko sakit berat, dan menyelamatkan nyawa. Daftar sekarang juga, lebih dari 45 juta dosis vaksin telah diberikan. Lebih dari 31,5 juta orang telah menerima dosis pertama, dan hampir 14 juta diantaranya sudah mendapatkan dosis kedua. Kini giliran Bapak Ibu yang belum divaksin, segera datang dan dapatkan vaksin, gratis, aman, dan terbukti melindungi dari komplikasi akibat COVID-19. Jangan ragu untuk ikut vaksinasi karena semua vaksin yang diberikan di Indonesia sudah disetujui Badan POM dan WHO. Kini vaksinasi juga sudah mudah didapatkan di banyak tempat tanpa syarat KTP atau domisili. Vaksinasi ditambah prokes ketat dan testing masif dengan sasaran tepat akan menurunkan penularan dan membuka peluang COVID-19 dikendalikan, agar aktivitas masyarakat dapat dibuka kembali. Satu orang atau beberapa orang saja divaksin tidak bisa menghentikan pandemi. Harus kita semua bersama-sama. Secara bersamaan divaksin dan mengetatkan protokol kesehatan, maka virus corona ini dapat kita kendalikan dan pandemi dapat kita kalahkan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dalam konteks treatment atau terapi bagi kesembuhan pasien, beberapa jam lalu, Menko Maritim dan Investasi, Menkes, dan Kabariskrem Polri sudah melakukan konferensi pers yang menyatakan pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Kesehatan mengenai harga eceran tertinggi obat dalam masa pandemi COVID-19. Hal ini tentunya memberikan kepastian akan harga untuk jenis-jenis obat yang dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19. Sekali lagi, jangan bermain-main dengan nyawa orang lain. Kesembuhan dan kesehatan pasien harus didahulukan sebagai upaya kita menyelamatkan bangsa. Jangan mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Bagi para penyalur, distributor, dan penyedia obat-obatan di atas, ikuti peraturan ini akan ditindak oleh aparat hukum. Atau lebih buruk lagi, Anda akan dimusuhi oleh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu sebangsa setanah air, Satgas Penanganan COVID-19 juga telah mengeluarkan surat edaran nomor 14 tahun 2021 tentang ketentuan perjalanan orang dalam negeri dalam masa COVID-19. Secara umum, surat edaran tersebut mengatur bahwa pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil tes negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen. Surat edaran Dirjen Angkutan Darat, Angkutan Udara, dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan juga sudah menerangkan lebih lanjut langkah teknis pengaturan perjalanan orang dari dan ke serta di Jawa dan Bali. Bapak, Ibu sebangsa setanah air, pemerintah sadar bahwa pemberlakuan PPKM darurat akan berdampak kepada aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial berupa perpanjangan bantuan sosial tunai, stimulus program kelistrikan diperpanjang 3 bulan, percepatan penyaluran BLT desa, percepatan penyaluran PKH triwulan 3 pada awal Juli 2021, percepatan penyaluran kartu sembako, penambahan target bantuan produktif usaha mikro bagi 3 juta penerima baru, melanjutkan program prakerja, serta insentif usaha. Suplai dan stok bahan pokok tersedia dengan aman. Masyarakat di Pulau Jawa dan Pulau Bali harap tetap bisa tenang memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari
dengan belanja online atau mengatur waktu belanja dengan tepat. Pemerintah menegaskan lagi, supermarket dan pasar swalayan tetap buka dengan ketentuan jam operasional sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Sedangkan warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan hanya menerima delivery, take away, dan tidak menerima makan di tempat. Untuk itu, marilah kita semua selalu taat protokol kesehatan, tetap di rumah, dan selalu pakai masker dimanapun kita berada. Protokol kesehatan harga mati. Tidak mematuhinya akan berujung sanksi atau nyawa Anda, orang tua, anak, dan keluarga Anda sendiri. Tetap bersatu melawan COVID-19. Semoga Tuhan melindungi dan menyehatkan seluruh bangsa Indonesia.